Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sedikit kita ingatkan tanggal pertemuan berikutnya tanggal 17. Ya, pekan depan enggak. Tanggal 17 lanjut lagi insyaallah. Kalau 17 gandengannya dengan rubahnya abang saya, Abang Novel. Ya Bang ya? Insyaallah. Baik, tafadhal kalau ada pertanyaan. Silakan. Apakah harus dibaca 10 kali dari sekali duduk? Iya dong. Langsung. Karena masalah sekarang itu zaman cicilan sekarang ini ya. Semuanya mau dicicil. Ya, sampai pahala mau nyicil juga. Sekali. Supaya jangan istananya nanti pecah. Nah, bukan begitu. Tapi memang syaratnya begitu, hadisnya hatta yakhtimaha, sampai selesai. Itu syarat dalam hadis tersebut, bukan istananya pecah ya. Barakallahu fikum. Nah, kan? Doa dengan surat Al-Ikhlas saja. Meletakkannya itu di awal. Dan kita kita isi dari doa atau baik, ada teksnya. Ada teksnya. Kenapa demikian? Ini bawakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya. Jadi jangan antum buat-buat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah. Ada teksnya. Ketika ada teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus sami'na wa ata'na sudah. Saya bacakan. Ada dua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya dinamakan Ismullah Al-A'zam. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Nama Allah azza wa jalla yang paling apa? Paling agung. Yang pertama, disebutkan dalam As-Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung doa terus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'ala Allah bismilladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini berdoa dengan nama yang mana kalau nama itu disebut untuk berdoa dikasih oleh Allah. Wa idza du'iya bihi ajab, kalau berdoa akan dikabulkan. Satu riwayat mengatakan laqad sa'alta Allah bismihil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini the teksnya. Wallahu taala ala wa setelah itu baru doa sudah. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Nah, lanjut Abu. Ini Abu Sayyab dulu bertanya nih. Nah, kita baca Ikhlas Qul Huwallah 10 kali. Kita baca Ikhlas Qul Huwallah 10 kali. Terus? Kalau istana dibangunkan istana. Nah, ya surga. Dibangunkan istana di dalam surga. Bukan sekedar surga, istana. Ingat, surga itu kebun. Di kebun itu dibangunkan ada istana. Ada bangunannya, Bu. Ya, emas, perak, labinah yang menjadi apa? Pemasangnya, perekatnya apa? Misk, kasturi, rajanya minyak wangi. Terus Abu, apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya niki, kalau dia menyebutkan Ikhlas Qul Huwallah 10 kali, apakah dia dia dapat? Apa Abu? Ulangin dulu. Tapi kalau tidak begini bukan Abu Sayyab namanya ini. Ulangin Abu, ulangin. Nah, kalau dia tidak membaca 10 kali, kalau dia tidak membaca 10 kali Al-Ikhlas, Ikhlas Qul Huwallah, Al-Ikhlas Qul Huwallah,
apakah dia karena mau surga niki kalau tidak dibacakan 10 kali bagaimana itu? Oh iya, kalau tidak dibaca 10 kali bagaimana itu? Nggak ada dapatnya, Bu. Zong. Atau kalau pertanyaan tadi, misalkan nggak cukup 10, hanya berapa? 3. Iya nggak dapat, tapi dapat pahala. Untuk istananya belum jadi. Jelas, Abu? Lanjut? Lanjut. Nah, wattaqu yawmal la turja'un niki yawmal la. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya niki yang beramal atau berinfak. Terus? Kira-kira tidak beriman berinfak ya. Bagaimana itu dari kaitan hukum nanti? La ilaha illallah. Ini pertanyaannya timur. Ya, materinya barat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Abu, ini ayat terakhir yang turun para jamaah. Ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah. Masalah 281 atau 280 nanti dicek. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ini ayat terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya dengan infak, tapi kalau berinfak ya insyaallah dapat balasannya kelak pada hari kiamat. Jelas, Abu? Jelas. Lanjut dulu. Lanjut. Ya, sebagai Nabi Nuh dari dia kapal dari Nabi Nuh ini. Nabi Nuh minyak kapal, katanya buat kapal. Terus Kapal. apa permasalahannya? Buat kapal niki istrinya bareng anaknya tidak Ikut. dia tak ke gunung. La ilaha illallah. Istrinya sama anaknya dia tayak ke gunung katanya. Kanaan anak itu. La ilallah, Kanaan anaknya semua dihafal sama Abu nih. Yang 3 dibuat dari kapal Terus Nabi Nuh niki. apa pertanyaannya? Yang 3 dibuat artinya yang 3 itu ikut naik, dimuat, dibuat katanya. Terus? Nah, apakah dia istri Nabi Fir'aun nih? Aduh, bahaya Abu nih, istri Nabi Fir'aun. Astagfirullah. Istri Fir'aun. Oh, bahaya Pak Abu nih. Ya, tadi anak istri Nabi Nuh. Terus? Dia sangat muliana istri Fir'aun. Terus? Ya, mau surga lah. Terus? Apa pertanyaan, penasaran kita Bu ini? Ya, pertanyaannya niki kalau dia istri Nabi Nuh, dia tak gunung, dia dirungkuk di air. Kalau istrinya Fir'aun masuk surga. Masuk surga. Apa masalahnya terus? Ya, pertanyaannya sangat mulia. Terus? Nah, apakah dia hukumnya bagaimana? Apa hukumnya kan? Nggak bisa kita buatin hukum. Ini bukan hukum Abu. Tapi apa hikmah di balik itu? Ini dia. Bahwasanya kedekatan dengan para nabi tidak menjamin orang itu masuk surga. Ini kaidah yang penting ini. Ini membukakan kita satu kaidah ini. Memang pertanyaan timur, barat, utara, selatan. Bedait di tengah bares. Tapi ada hak kaidah betul ini para jamaah. Ini apa membawa kita kepada suatu kaidah penting dalam akidah. Kedekatan dengan orang saleh, kedekatan dengan orang alim, kedekatan dengan para nabi belum tentu menjadi jaminan kita masuk surga. Mana buktinya? Istrinya Nabi Nuh diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya siapa? Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin. Di bawah 2 hamba kami yang saleh. Istrinya 2 hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, mereka berkhianat, bukan khianat segi serong, enggak. Mengkhianatinya dalam agama.
falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ternyata suaminya tidak bisa menyelamatkan istrinya. Nah, apalagi antum dan kita dan saya yang tidak ketemu dengan Nabi Muhammad nasabnya. Paling kita hanya ketemu dengan Nabi Adam saja ini semua. Tidak ada jaminan para jemaah. Tidak ada jaminan. Di dunia boleh, karena ada KKN. N terakhirnya nepotisme. Ya bang, ada ordal. Ya, kalau di Arab namanya vitamin wau, wasitah. Ada orang dekat. Di dunia boleh, tapi di akhirat nggak bisa. Kecuali punya syarat, kita itu bertauhid. Nabi SAW menjadi jaminan. Fahiya nailatun insyaallah. Doaku yang pamungkas tidak aku pakai, aku simpan, akan didapatkan insyaallah. Itu menjadi syafaat bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Insyaallah dapat syafaat. Jelas Abu? Jelas. La ilaha illallah. Lanjut katanya. Sudah tinggal satu sudah apa-apa. Nah, kenapa Nabi Yunus ini baunya empat? Nah, kenapa Nabi Yunus dibau oleh empak katanya? Empak paus. La ilaha illallah. Doanya niki. Apa doanya? Sudah diblot di tiana. Empak paus itu blot dia di dalam tiannya katanya. La ilaha illallah. Jadi Nabi Yunus dilempar ke laut karena naik kapal kan? Dia meninggalkan tugas dari Allah berdakwah kepada kaumnya, nggak sabar. Naik ke perahu, ya, lalu mengadakan undian. Ini kapalnya terombang-ambing, harus ada yang satu kita buang ini katanya. Fasahama fakana minal mudhadhin. Terjadi pengundian, dia terus yang keluar. Begitu dia dilemparkan ke lautan, langsung apa? Dimakan oleh paus. Apa doanya, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya kenapa disepang dia sebenarnya? La ilaha illallah. Kenapa disepang? Tahu nama disepang para jemaah? Udah di apa? Udah di apa namanya? Dimakan, dimuntahkan lagi. Itulah dia rahasianya doa itu. Jelas Abu? Jadi dalam keadaan genting, kepepet, perbanyak doa Nabi Allah yuk. Siapapun seorang muslim berdoa dengannya, Allah akan kabulkan doanya. Allah taala ala wa alam. Ada lagi yang lain? Sapuan. Kalau dibilang lanjut dia sekarang, jangan. Bare subuh tule. Nggak mesti wudu. Iya, karena beda konteks kita membaca dengan memegang. Allah taala ala wa alam. Kecuali ini hafal yang tidak tadah sapuan. Tetap bismillah setiap awal. Setiap awal surat kita membaca bismillah, karena itu fawasil pemisahnya. Beda ta'awud sekali aja. Allah taala ala wa alam. Kalian ada? Ada yang lain para jamaah? Habis? Azhari. Bagusnya wudu. Kenapa? Karena siapa yang baca tahiran, tidur dalam keadaan bersuci, bata fi syi'arihil malak, maka akan menginap di selimutnya malaikat. Setiap kali terbolak-balik di malam hari, malaikat mengatakan Allah maghfir lahu, Allah maghfir li'abdika fulan. Ya Allah ampuni hamba-Mu si fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Itu bab yang kita ambil. Allah taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya dari sini, apa saja larangan dalam ihram? Pakai minyak wangi, tutup kepala, tutup muka, kemudian potong kuku, potong rambut. Ini semuanya adalah mahdhuratul ihram, larangan-larangan dalam ihram. Clean. Wah, kita sholat berjamaah maghrib. Nah, terus wah kita sholat jamaah lalu dengan doa berjamaah, kerana sholat jamaah baru jadi dia sholat maghrib pemilu kita sholat. Nanya pertanyaan ini sah ke sholat ini Ustaz? Saya mau tanya Dahlin, berapa rakaat sholatnya tadi? 2 rakaat. Dia tidak salah.
Bagaimana imamnya 3 dia 2? Jadi diintip imamnya, kan dia mau 2, dia ini perjalanan. Diintip imamnya pas dia baru dapat 1 rakaat langsung dia masuk. Imam salam, ikut juga dia salam. Ya enggak ada lah dahlin. Yuk kenapa enggak ditambah rakaatnya? Tapi sudah lewat, sudah 1 jam yang lalu sudah. Ulangi sudah sekarang. Insya Allah dapat 2 pahala. Baik. Demikian para hadirin. Ada lagi pertanyaan habis? Alhamdulillah. Kita sambung insya Allah taala. Tanggal berapa lagi? 17 gandengannya sore di rumahnya Bang Novel di Jalan Banteng untuk pariwisata. Setelah itu ba'dal maghrib di sini. Ingatkan yang lain para hadirin, rugi kita ini, manfaat luar biasa dari pembahasan kitab ini. Yang sudah pegang kitab, bawa terus kitabnya, catat faedahnya. Insyaallah berguna, di rumah bisa diurajaah dan bisa dipraktikkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.